biasanya itu kalau ada non medisnya dia akan ada sosok yang keluar dari rumah, entah itu sosok yang kelihatan atau hanya cuma angin atau hanya cuma bayangan saja. Jadi yang kita ketahui nanti berbeda-beda, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti apa itu namanya bayangan, ada yang seperti apa itu namanya asap-asap seperti itu. Teras pitutur Jawa, warisan leluhur membuka rahasia. Primbon Jawa, amalan kuno, wayang doa dan misteri. Selamat datang di teras pitutur Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sedulurku dimanapun berada, sedulur teras pitutur Jawa Nusantara. Saya doakan sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama keluarga, dan tambah rezekinya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, di komen bila ada yang ingin ditanyakan. Jadi teman-teman, ketika saya memberikan tata cara entah itu pengobatan atau doa apapun itu, kalau belum paham silahkan di komen di kolom komentar, ditanyakan, nanti insya Allah ketika ada waktu saya akan menjawabnya. Untuk siang ini saya akan menerangkan tentang pemagaran rumah ya, tentang pemagaran rumah atau penyembuhan. Setelah penyembuhan itu nanti rumahnya akan dipagari. Jadi nanti akan ada sistem ritual sedikit ya. Jadi ketika ada orang yang sakit ya, sakit yang tak kunjung sembuh, terus ingin tahu sebenarnya sakitnya itu karena apa ya, sebenarnya sakitnya karena apa. Nah nanti dengan prosesi itu nanti kamu akan tahu, dan nanti ada yang keluar ya. Kalau memang itu ada sisi gaibnya, sisi non medisnya, nanti akan keluar dari rumah ke depan. Jadi kalau ada non medisnya ya, dengan catatan kalau ada non medisnya nanti akan ada sesuatu sosok yang keluar dari dalam rumah. Makanya ketika ingin mengetahui suatu rumah ini, untuk teman-teman yang awam yang ingin mengetahui apakah rumah kita itu ada sesuatu yang mencurigakan atau sosok-sosok yang tidak kelihatan, ini bisa dilakukan dengan cara yang akan saya terangkan. Jadi nanti ritualnya itu memutari rumah sampai 7 kali ya, memutari rumah sampai 7 kali. Setelah diputar, setelah putaran 7 kali itu nanti kita bahasanya itu melean ya, melean di depan rumah atau begadang ya, begadang di depan rumah. Nah nanti ditunggu, biasanya itu kalau ada non medisnya dia akan ada sosok yang keluar dari rumah, entah itu sosok yang kelihatan atau hanya cuma angin atau hanya cuma bayangan saja. Jadi yang kita ketahui nanti berbeda-beda, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti apa itu namanya bayangan, ada yang seperti apa itu namanya asap-asap seperti itu. Jadi yang pertama itu yang kita lakukan, yang pertama kita berdoa dulu, berbentengan ya, berbentengan dulu, entah berbentengan apapun itu yang Anda punya. Yang biasanya saya lakukan itu adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus biasanya saya lanjut dengan ayat kursi. Setelah itu ditiupkan di tangan 3 kali, telapak tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuh untuk perbentengan supaya terhindar dari energi negatif yang ada di sekitar ataupun yang ada di luar. Setelah itu kita di tengah-tengah rumah ya, jadi rumah itu kita di tengah-tengah. Dari tengah itu kita membaca Billahi ta'ala Al-Fatihah. Setelah itu kita berjalan ya,
berjalan ke depan, ke pintu utama. Ketika kita berjalan ya, kita sambil membaca ayat kursi. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Terus kita berjalan ya, berjalan di depan rumah itu, di depan pintu utama. Terus kita belok ke kanan. Jadi muternya itu dengan arah jarum jam. Kita ke kanan. Setelah ke kanan kita nyampe pojok rumah pertama, kita itu adzan di situ ya. Kita adzan biasa itu Allahu Akbar seperti itu ya. Setelah selesai kita berjalan lagi menuju pojok yang kedua ya. Ketika kita berjalan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, itu nanti membaca ayat kursi lagi sampai ketemu ke pojok yang kedua. Nah, pojok yang kedua itu nanti diadzani lagi sampai selesai. Terus kita berjalan ke pojok yang ketiga. Terus di situ ketika berjalan sama ya, jadi muternya sama ketika berpindah satu pojok ke pojok yang lainnya, itu ketika berjalan membaca ayat kursi. Terus ke pojok ketiga kita adzani lagi, terus kita mutar lagi ke pojok yang keempat, kita adzani lagi. Setelah itu kita muter lagi sampai di putaran 7 kali ya. Itu diulang sampai 7 kali. Setelah selesai sampai 7 kali, terus kita itu ke dalam, di tengah yang pertama tadi kita ke dalam, terus kita iqomah di sana. Setelah iqomah selesai, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang kita punya supaya dipermudah, supaya diselesaikan masalahnya. Setelah itu kita duduk sampai pagi di depan rumah. Ya, ketika itu biasanya ketika kita lagi melean atau begadang untuk mentirakati, itu biasanya itu ada sosok yang keluar dari rumah. Itu biasanya kalau ada rumah-rumah yang di dalamnya itu ada penghuninya yang entah itu yang jahat ya, yang kafir seperti itu, nanti dia akan keluar. Nah, keluarnya itu dari rumah itu, keluarnya itu biasanya ada seperti bayangan saja, ada yang seperti asap, ada yang hanya angin, atau memang langsung berbentuk seperti itu. Jadi beda-beda nantinya, tidak sama. Kalau memang tidak ada ya, kalau memang tidak ada berarti ya tidak ada yang sesuatu yang mencurigakan, berarti di rumahnya itu tidak ada apa-apa. Berarti ketika kita mendetek seperti itu, ketika ada orang yang sakit di dalam rumahnya, berarti sakitnya adalah sakit medis biasa seperti itu. Itu ditunggu kita bergadang di dalam rumah itu sampai pagi ya. Kita sampai pagi, bergadang sampai pagi. Memang kita benar-benar apa itu namanya, diniatkan untuk menerikati apa, untuk mentirakati ya, mentirakati ritual-ritual yang kita selesaikan tadi. Nah, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mau apa itu namanya, mau mengamalkan, silakan ya. Itu jadi ketika kita ritual itu, ketika ada orang sakit di dalam rumah itu, memang ketika sudah sakitnya itu adalah non medis yang berbau gaib, itu biasanya akan sembuh dengan sendirinya seperti itu ya. Tapi kalau bisa, kalau memang berani ya muter sendiri, tapi kalau tidak berani kita harus membawa teman ya, untuk apa itu namanya, membawa teman. Karena biasanya ketika kita melakukan satu ritual itu kan malam ya, prosesnya kan malam, itu biasanya kita akan melihat penampakan seperti itu. Jadi kalau memang orangnya pemberani ya tidak apa-apa, kita sendiri mutar. Tapi kalau nggak berani, mending membawa teman daripada nanti gagal ya. Ya, karena biasanya nanti akan ada gangguan seperti penampakan, seperti angin dan lain-lain. Jadi seperti itu. Saran saya untuk membawa teman bagi apa itu namanya, bagi teman-teman yang mempunyai mental yang kurang berani ya. Tapi kalau berani silakan sendiri. Tapi lebih bagus sendiri sebenarnya. Tapi kalau memang nggak berani ya kita harus membawa teman. Jadi kalau ketika ada gangguan kita santai saja karena ada teman seperti itu.
Silakan untuk teman-teman yang mau mengamalkan, kalau kurang paham silakan komen di kolom komentar. Semoga ini membawa kemanfaatan, silakan disebarluaskan senusantara, seperti itu. Dari saya, Teras Pitutur Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teras Pitutur Jawa, warisan leluhur membuka rahasia. Primbon Jawa, amalan kuno, wayang doa dan misteri.